Oh itu jalan kaki. Jalan kaki. Berapa jam? 4 jam. 4 jam jalan kaki. Iya. Berarti kalau dia masuk pagi jam 7, jam 3 subuh dia berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Muda Bermanfaat TV. Balik lagi di Bermanfaat TV Podcast. Hari ini momentum Hari Guru, Mas Abel. Ya. Hari Guru, kita mengucapkan selamat Hari Guru Nasional untuk bapak-bapak, ibu-ibu guru-guru kita ya. Ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan dosen-dosen kita juga. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semoga pekerjaannya lancar juga, siap selalu ya kan. dan pekerjaannya juga menjadi amal ibadah beliau, dan juga insya Allah mimpi-mimpi dari bapak ibu-ibu bisa tercapai gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut nih, saya perkenalkan dulu, kita kedatangan tamu. Nama abang ini adalah Redovan Jamil. Redovan Jamil. Terima kasih Mas Gio. Mas Jamil ini adalah konsultan literasi guru pedalaman ya. Iya gitu. Tahun dong Mas? 2017-2018 dulu konsultan. Sekarang udah menjadi pendamping di Indragiri Hulu. Iya. Oke Mas Jamil, sebelum kita ngobrol, saya mau perkenalan dulu nih, ya kan? Iya. Mana tahu nanti Mas Jamil kenal atau tidak nih selama sampai saat ini, kenal atau tidak nih kira-kira sama guru-guru kita kan? Iya. Guru SD, wali kelas. Untuk kelas 1 Bu Wir ya kan. Bu Sar. Ya, kelas 4 itu Pak Anggut, panggil Pak Anggut ya kan. Kelas 5 Bu Ani, kelas 6 Bu Ani. Wes, tepuk tangan, masih kenal. SD ya. Kalau SMP? Kalau SMP guru matematika itu almarhum Pak Nal ya kan. Terus yang paling favorit itu guru bahasa Indonesia sih. Bu Soni Nestra namanya. Bu Nes panggilannya. Kalau SMA favoritnya siapa? Guru-guru favorit. Lebih ke guru olahraga sih. Oh, karena suka olahraga. Iya itu kayaknya. Kalau saya dulu Mas, SMA itu kalau saya suka matematika, nama ibu itu Bu Asrida namanya. Bu Ida. Terus Pak Kamal juga. Kalau Pak Kamal ini nih, mungkin kalau Pak Kamal nonton, saya terima kasih untuk Pak Kamal sekarang ini yang dah mendidik saya sampai sekarang. Sangat sabar Mas Emil. Kami dulu SMA nih, cerita SMA dulu ya. Sedikit kita SMA ya. Kami dulu SMA nih, tahu gak anak IPS Mas Jamil? Anak IPS kan agak ya beda sama IPA kan. Kalau IPA kan mainnya belajar ya. Kalau IPA kan mainnya belajar. Nah, kalau IPS nih sukanya main-main gitu-gitu. Tapi banyak sih sebenarnya. Kalau kami tuh kan kompaknya satu kelas gitu. Iya. Kompaknya satu kelas. Jadi memang kami satu angkatan tuh SMA nggak banyak. Cuman ya bisa dibilang satu angkatan tuh 70. Satu kelas tuh 20-an masing-masing. Iya. Jadi kalau kompak kelas ya. Kalau ada kasus misalnya nih, orang sholat gitu kan. Sholat gitu kan. Kami main bola di kelas gitu. Itu dia nih yang dipanggil Pak Kamal nih lah. Dan dia tak marah Mas Jamil. Sabar beliau bilang, janganlah kayak gitu lagi nak, gitu kan. Jadi kita agak respect gitu kan, walaupun mungkin itu cara beliau mendidik kita ya. Jadi makanya sekarang saya sampai terkesan gitu. Ya gitu nak, gitu. Bapak udah banyak kali nih gitu kan. Bapak udah banyak kali nih dipanggil gitu. Itu wali kelas itu? Wali kelas Wali dulu. Kelas, ya. Pak Kamal namanya dulu. Dan juga ada namanya Pak Usen. Saya juga suka matematika dulu kan, Pak Usen. Terus ada namanya Ibu, kami panggilnya Ibu sih. Satu kelas panggil Ibu, Bu Tirta namanya. Bu Tirta tuh kami kalau misal lagi ada kelas meeting atau lagi ada waktu senggang nggak belajar gitu kan, ada acara-acara kelas, kami suka curhat sama Bu Tirta. Curhat
apalah tentang pacar, tentang apa. Kami curhat aja tuh. Iya. Nah, itu sih cerita guru-guru ya. Itu cita-cita masa lalu ya. Gitu karena guru ini kita macam-macam ya. Macam-macam. Macam-macam ya. Ada yang ya gitu, ada juga yang garang gitu kan. Iya. Nah, ada juga yang ini. Tapi intinya guru kita baik ya kan. Baik. Dan dia beliau mendidik kita dengan caranya masing-masing. Dan insya Allah sebenarnya ya kita bisa sadar gitu dengan cara beliau kita. Paling kita untuk mendidik kan penyadaran kita bahwa ini buruk, yang ini baik gitu kan. Dan alhamdulillah ya itulah guru kita. Kalau saya ini memang berhasil lah untuk mendidik kita insya Allah ya. Terus Mas Jamil ini konsultan ya. Jurusan dulu apa Mas Jamil? Kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. sastra. Kenapa ambil sastra? Karena ini kalau puisi itu kan bisa menggombal cewek gitu kan, biar bisa cewek suka bukan ya? Enggak. Itu kan saya pendidikan juga, pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kalau guru itu guru bahasa Indonesia jadinya. Oh, guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia, walaupun sebenarnya untuk sastra ya bisa jadi penulis, wartawan, jurnalistik segala macam ya. Pembacara ya kan. Tapi concernnya ke puisi ya. Mas Jamil kan puisi nih, penulis juga kan. Nah, lagi belajar juga. Jadi yang bisa ditaklukkan itu dengan puisi-puisi, kalimat-kalimat yang sangat indah gitu. Itu ya, jadi guru sastra Indonesia. Ya, pendidikan bahasa sastra Indonesia. Nah, Mas Jamil kan setahun ya jadi konsultan di Meranti dan juga di Indragiri Hulu ya. Meranti sama sekarang kan Indragiri Hulu untuk penampingan pendidikan untuk dari dompet duafa ya. Ya. Nah, kita kan punya sekolah nih, 2 di Indragiri Hulu Mas. Iya. Di SD 16 Desa Sokop, Desa Syambul 16 Syambul lokal jauh ya. Lokal jauh, sama satu lagi di Nunusan. Nah, Mas Jamil karena juga hari guru kan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ceritain? Apakah yang kita bisa ambil cerita-ceritanya dari guru-guru kita di sana, Mas? Kita sama-sama tahu kan kondisi sekolah kita di SDN 16 lokal jauh Syambul kita bilang, tapi lokal jauh Kampung Baru kata orang kan. Ya kan? Itu dompet duafa awalnya membangun sekolah itu 2018 dan selesai 2019 ya kan. Nah, untuk mencari yang bersedia menjadi guru di sana itu sangat sulit karena mereka tuh agak ke dalam dikit bukan dikit lagi dalam, gitu ya. Kondisinya memang tidak ada jaringan ya kan, di atas bukit ya kan. Dari lintas timur Sebrida itu untuk masuk ke dalam itu butuh lebih kurang 1,5 jam. 1,5 jam. Iya, itu kalau jalan bagus. Kalau lagi hujan tak bisa lewat. BC. Dan menetap di sana pula lagi kan? Iya, dan harus di sana juga. Kata ada sinyal di tengah hutan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi tak ada sulit. Susah. Akhirnya alhamdulillah ada guru EBIB. Kita bilang guru EBIB Sandro Mandro namanya, 22 tahun. Dia kemarin itu semester 5. Masuk kuliah juga. Iya, alhamdulillah sekarang beliau udah siap skripsi ya. Selamat guru EBIB atas gelar barunya ya kan. Ya. Nah, dia itu bukan pribumi gitu, bukan orang desa di sana. Oh, bukan pribumi. Bukan. Karena memang dusun itu sangat jauh ya, lumayan jauh ya, terpencil. Jadi guru EBIB ini adalah desa sebelah, dusun Pebidayan, desa Rantau Langsat. Nah, dia tertarik untuk menjadi guru relawan di sana atau mewakafkan diri di sana. Nah, akhirnya awalnya dia ada motor. Dan untuk berangkat di sana. Iya, untuk berangkat rumahnya ke sekolah. Karena ada motor ini jadi dia nggak perlu lagi menetap di sini, tinggal di sekolah ini, di desa ini kan. Iya, tetapi memang kalau baiknya memang di sana.
Oh gitu. Karena 2,5 jam juga dari rumah, dan itu transportasi, minyak, bensin segala macam kan lumayan juga. Ya. Nah, baru 1 bulan 2 bulan dia ngajar di sana, setelah dia komitmen dengan dompet bapak dia mau menjadi guru ya, dia tidak udah motor lagi gitu. Ada karena kondisi ekonomi juga. Akhirnya dia dari rumahnya itu menembus hutan, ya jalan ke kebun, orang cari Damar. jernang, cari jamar, cari apalah, berburu ya kan. Ya. Itu lebih kurang 4 jam lebih katanya. 4 jam Jalan kaki ya. Dari dusun dia, dari rumah. Itu hutan apa namanya di Indragilo tuh? Namanya hutan lindung Taman ya? Nasional ya. Nasional. Di pinggir Bukit Taman 50. Nasional. Bukit 30. Bukit 30. Taman Nasional Bukit Itu kan 30. harimau tuh, Mas. Ya, jelas lah. Oh, berarti resikonya itu ya? Besar resikonya, katanya dia ikut ke sana itu awalnya sampai dia tahu jalan pintas itu, jalan setapak, jalan kecil itu. Dia ikut orang berburu dulu. Oh, ikut berburu biar Iya. tahu jalan-jalan itu. tuh yang mana yang aman gitu ya. Jalan ke sana itu gitu. Jalan sana. Kalau enggak tersesat ya kan? Itu sesat. Dan juga mungkin ya jalan-jalan yang aman untuk dilintasi gitu. Bisa ya. jadi. Gitu. Jadi ikut berburu dulu. Oh, itu jalan kaki. Jalan kaki. Berapa jam? 4 jam. 4 jam jalan kaki. Iya. Berarti kalau dia masuk pagi jam 7, jam 3 subuh dia berangkat. Beliau palingan mungkin karena dia cuman kita menuntut, karena dia kuliah ya. Dia hanya ngajar Senin sampai Rabu, Kamis. Oh, Kamis. 4 hari. Oh, 4 hari. Jumat 1 dia kuliah. Jadi misalnya dia berangkat hari Senin ya mungkin agak lambat. Atau hari Ahad dia berangkat. Besok Baru dia nginap di sana. Ada kita punya masjid di sana. Dia tidur di masjid. Sebelum kita bangun rumah guru. Alhamdulillah kan kita udah bangun rumah guru di sana ya kan. Untuk beliau biar aman ya kan. Kita nggak sanksi juga, nggak cemas juga untuk keamanan dari guru kita ini. Iya. Berarti itu berapa kelas, Mas? Kalau kemarin itu awalnya baru 1 kelas, tapi alhamdulillah sekarang udah 2 kelas sebenarnya. Siswanya berapa? 1 kelas itu 25, dan ada kemarin anak lebih kurang 3, berarti 28. 28 28 anak lah. Siswa kelas 1 25, kelas 2 3. masih 3 ya? Masih 3. Itu karena masih banyak umurnya yang udah 12, 10. Karena awal kita membangun sekolah jadi pukul rata kelas 1 semua ya kan. Iya. Karena memang mereka awalnya tidak tahu baca tulis. Baca tulis. Iya, tapi sebenarnya umurnya variasi itu. Oh. Bervariasi umurnya. Yang diajarin juga baca tulis ya. Iya, baca tulis dasar-dasar dulu ya. Dan juga itu kan ini kan kita ketahui juga kalau di suku Talang Mama itu kan masih banyak yang animisme ya. Ya maksudnya yang belum apa namanya? Agamanya belum kuat gitu. Ya. Jadi mereka juga guru MIM juga berdakwah gitu, jadi dai gitu. Iya. Kita mungkin dari kita bilang animisme sih enggak ya kan. Oh gitu. Tapi mereka itu percaya langkah lama katanya. Langkah lama. Jadi memang mereka suku asli dan mereka udah memiliki kepercayaan, tetapi bukan Islam seperti itu. Langkah lama itu kalau orang masih Talang Mama itu langkah lama. Jadi kalau mereka udah mualaf masuk Islam berarti itu Melayu. Masuk Melayu jadinya seperti itu sejarahnya. Jadi bukan hanya segi dari pendidikan juga, tapi dari segi dakwah juga. Ngajar ngaji gitu ya. Ya, untuk anak-anak kita yang Islam mualaf di sana, beliau sore ngajar ngaji ya kan. Oh, ada mualaf. Ada mualaf. Ada. Oh, berapa orang, Mas? Itu 2 atau 3 ada. 2. Ya. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Berarti beliau juga ngajar ngaji di masjid itu juga. Kita bangun juga dulu ya. Iya. Nah, itu kan di Desa Syamul tuh, Mas. Ya. Nah, juga kan ada juga di Desa Dusun Nunusan. Nah, itu yang saya tahu itu Nunusan itu kan jauh ke dalam lagi. Dari Wewidayan ke Nunusan itu kan jauh lagi tuh, pakai naik sampan ya. Harus naik sampan. Lebih kurang 2 atau 3 jam. Tergantung situasi air, karena memang lah pakai air ya kan, naik lewat air ya kan.
Itu kalau air dalam agak cepat. Oh. Kalau air dangkal kita kena nyangkut, kena gelombang, terus kena batu-batu ya kan. Nah, itu lebih kurang 2 sampai 3 jam. Guru di sana juga desa-desa sana juga ya. Iya, Yang jadi pengajar. kita support ya dari Dompet Duafa Ibu Niarti. Beliau masih muda, Ibu Niarti. Beliau bersedia untuk mengajar di sana. Kita beasiswakan kuliahnya ya. Dia lagi ambil UT dan juga lagi skripsi juga sekarang. Mudah-mudahan dilancarkan dan beliau sarjana begitu. Ya. Nah, memang beliau tuh kalau bagi saya itu memang berani ya. Oh, berani aja dia. Perempuan berani masuk hutan seperti itu dan mengajar di sana. Oh, berarti dia naik sampah sendiri aja tuh? Bukan, kalau itu rame ya kan? Rame. Berarti dia naik sampah, ada ke hutan lagi gitu? Dari kalau sampah kampung itu kan jalan udah kaki ke hutan lagi? aja, kan udah hutan aja. Oh. Sungai itu kan udah hutan aja kan. Nah, kalau kita lihat kan jarang sih anak muda yang siap, yang mau seperti itu. Nah, itu dia. Nah, itu yang kita salutkan dari beliau. Guru-guru muda ini ya. Ya, mau dia Semangat ya. mendedikasikan dirinya untuk mengajar saudara-saudara baik suku Talang Mama dan Melayu tua kita di sana. Kalau di sana pendidikan udah lumayan maju lah ya daripada yang di Desa Siambul ya, Mas. Kalau di Nusan alhamdulillah memang karena udah banyak yang masuk ya. Iya. Ada yang masuk berdakwah baik itu pendidikan, bantuan segala macam. Udah mulai lah ya. Mulai. Ya, maju. walaupun memang SMP, SMA masih banyak yang belum keluar. Oh, jadi dia SD di sana, SMP Tidak ada kan SMP, SMA tidak ada. Jadi harus keluar misalnya ke Sebrida ya kan atau ke Rantau Lansat. Seperti itu. Dan juga anak-anak kita juga ada yang udah ini ya, beasiswa ke mana? Pesantren ya? Ya, ke pesantren. Ada juga ke YTWU ya kan. Ada juga yang ke Jawa dan segala macam. Ya, ada. Jadi memang itulah kalau untuk guru muda nih memang harus kita manfaatkan untuk ya kalau cari pengalaman memang harus yang harus muda, berani, harus orang muda, muda. anak muda dulu untuk ya inilah gitu kan dunia gitu kan luas gitu kan. Bahkan anak-anak di sana juga kalau saya survei kemarin juga kita pernah ke sana pertama kali ya sana kita belum pernah ada sekolah gitu, mereka nggak tahu Pancasila itu apa itu. Mereka juga saya tanya gitu kan Messi sama Ronaldo tahu nggak tahu siapa Messi sama Ronaldo, tak tahu saking ya mereka informasi dari luar tuh mereka nggak tahu gitu. Jadi sebenarnya bagus juga satu, cuman ada juga yang sedih kita sedih ya gitu. Itu bahkan awalnya kita dulu itu di Siambul itu ya kan tempat kita bangun sekolah itu ditanya kita sekarang di mana kayak gitu kan nanya waktu ada Pauda datang ke sana komunitas kemarin itu ya kan di Talang Tanjung gitu. Talang Tanjung dia tahunya Talang Tanjung aja. Negara mana tak tahu deh. Negara apa kita Talang Tanjung. Oh gitu. Iya. Jadi nggak tahu negara Indonesia nggak tahu. Jadi tahunya negara Talang Tanjung. Dia cuma tahu daerahnya Talang Tanjung. Dia tinggal di mana seperti itu di Talang Tanjung. Wah, gitu ya. Ya kalau Mas tanya Pancasila jelas tak tahu, apalagi Messi, Ronaldo. Iya. Kalau anak-anak di sini ya tahu dia. Karena kan anak-anaknya suka bola kan Mas. Iya. Biasanya gitu kan nggak tahu mereka ya. Ya gitu. Gimana listrik tak ada, nonton bola tak pernah. Iya juga ya. Sinyal tak ada, Iya. tak ada ya. Iya. Ya tapi mereka ada juga ya misalnya udah agak-agak besar itu bantu orang tuanya jualan atau cari-cari damar di hutan gitu ya. Iya. Cari ya kerjanya itu ya di hutan itu. Jadi tidak seperti kita misalnya kerjanya tetap apa gitu kan. Ya ini mereka ya hidup digantungkan ke hutan. Ya misalnya cari damar, cari pinang ya kan, cari jernang ya kan. Itu dijual mereka ya. Dijualnya mereka ke toke-toke, dikumpulkannya. Ya untung-untung aja lagi musim durian misalnya dia punya pokok durian. Oh ada durian juga. Iya. Pokok di sana luar biasa enak duriannya ya kan. Harus ke sana. Duriannya. Saya ke sana sudah beberapa kali, cuman enggak dikasih Di momen durian sama Jamil. Oh gitu ya. Kabarnya
awal tahun besok. Dia Ada? lagi berbunga sekarang. Oke, insyaallah nanti Nah, saya mau pokoknya di setting program awal tahun 1 bulan 2. Oke. Mudah-mudahan makan durian kita. sama juga ada madu gitu ya, madu kelulut Madu ya. kelulut ada. Madu kelulut itu ya Mas Jamil. Memang itulah untuk guru-guru kita ya. Memang kira-kira Mas Jamil untuk harapan-harapannya atau harapan yang kita bisa Mas Jamil sampaikan untuk anak-anak, untuk kaum muda gimana, atau juga bahkan untuk guru mungkin gimana gitu. Iya. Pertama saya kelompokkan 3 poin ya. 3 poin untuk anak-anak atau yang sedang belajar lah ya, atau mahasiswa kan masih belajar ya kan. Bahkan untuk kita semua ya kan. Harapannya memang hargailah guru. Iya. Hargailah guru kapanpun dimanapun, karena tidak ada yang mantan guru gitu. Betul. Mantan pacar Mantan pacar aja. 1 2 3 banyak setiap sekolah pindah sekolah ya kan. Iya. Tapi tak ada mantan guru. Jadi hargailah guru ya kan, doakan ya kan yang masih hidup, doakan supaya sehat misalnya ya kan. Dilancarkan aktivitas. Kalau yang udah mohon maaf udah meninggal, kita doakan supaya masuk surga. Iya, Seperti itu harapannya. Memang apa kata Buya Hamka, kalau ya salah Buya Hamka ya, adab dulu baru ilmu ya kan. Iya betul. Adab dulu baru ilmu. Jadi harapan kita memang hargailah guru kita kapanpun dimanapun, untuk diri saya sendiri juga ya. Iya. Itu harapannya untuk yang sedang belajar, untuk siswa. Kemudian untuk guru harapannya memang ini memang sedih juga. Guru adalah segalanya maksudnya ya. Istilahnya orang yang sekarang jadi presiden dan jadi apa sekarang itu berkat dari gurunya dulu. Iya, belajarnya dari Iya. guru. Nah, tapi sayangnya terkadang secara finansial masih banyak di daerah-daerah itu guru kita belum cukup untuk finansialnya, baik itu seperti gaji ya kan. Ya harapan kita barangkali untuk pemerintah barangkali ya, untuk kita juga yang punya penghasilan ya kan, silakan dibantu. Iya. Dibantu. Terus memang siapapun, anak muda pun atau yang lagi punya uang, silakan, apakah dibantu dengan uang, buku barangkali ya kan. Gitu ya. Buku misalnya, buku tidak ada di rumah, buku ada di rumah dan tidak bermanfaat, barangkali bermanfaat untuk di sekolah. Jadi didonasikan seperti itu. Dan juga mungkin mendedikasikan dirinya ke sana. Itu malah bagus. Iya kan? Ya. Bisa nggak setahun ngajar di sana gitu kan? Ya gitu. Malahan bagus misalnya. Iya kan? Sekarang kayaknya sepertinya ada program-program seperti itu yang dilakukan oleh instansi atau kampus-kampus ya. Misalnya magang atau PL, praktek lapangan seperti itu. Langsung ke sana ya. Iya. Langsung aja ke dalam sama kita ya. Iya, nanti Gitu. kontak kami dompet berapa, kami siap. Ya, jadi mahasiswa yang mau magang atau mau Cari ngajar, ilmu lah, cari ilmu, pengalaman ya. Nah, khususnya untuk pendidikan, Khususnya pendidikan, entah guru, dakwah guru ya, apa, dakwah guru boleh. SD, guru apa, dakwah juga. Silakan bisa kita bersama-sama kita membersamai di program Dompet Duafa ya, untuk pendidikan ya. Itu. Dan untuk masyarakat lokal semuanya, yuk mari kita bantu gitu. Kita bantu pendidikan kita selama ini, baik itu yang bisa bantu dengan uang, misalnya bisa lunasi dengan Dompet Duafa yang selama ini kita sudah support guru EBIB-nya, ya honornya, beasiswa untuk Bu Sulastri, Bu Niarti, dan komitmennya mereka memang mengajar di sana setelah wisuda. Oh gitu. Iya. Oh berarti bagus gitu. Berarti yang kita bantu juga dari segi pendidikan guru, Ya. dan juga bisa mereka mengabdi juga di Mengabdi seperti masing-masing itu. di daerah mereka masing-masing. Ya karena SDM memang kurang di sana ya kan. Iya betul. Iya. Kemudian baru dapat info ya kan. Selamat untuk guru EBIB Sandro Mandro terpilih menjadi penerima apresiasi Astra 12 tahun 1 Indonesia Award 2021 untuk tingkat provinsi 2021. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu ya. Untuk guru EBIB yang mendapatkan apresiasi menjadi penerima apresiasi Astra 2021. Oh yang diselenggarakan oleh Astra ya. Iya. Tingkat provinsi. Untuk program
kategori pendidikan tingkat apa? Kategori pendidikan individu. Individu. Ya. Dedikasi untuk Dedikasi untuk anak negeri suku Talang Mama. Oke. Terima kasih. Selamat Guru Ebib ya. Guru Ebib Nah. yang sudah mendapat penghargaan, mungkin lagi nonton nih. Iya, barangkali harus nonton. Harus nonton ya. Jangan lupa juga nanti gitulah ya. Nah. Oke, Mas Abil. Terima Oke. kasih ya, Mas. Siap. Untuk datang sini jauh-jauh dari Inhu nih, datang ke Pekanbaru. Ngobrol sama kita kan. Iya. Kapan-kapan saya main ke sana lagi ya. Oke, kita cari durian ya. Siap cari durian. Dan juga kenapa juga pergi ke sana gitu kan. Iya. Oke Mas Amil, mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga. Oke. Pemirsa juga sahabat insan muda yang terima kasih udah nonton, terima kasih udah klik video ini, dan juga terima kasih untuk sudah subscribe dan like. Yang lanjutnya nanti silakan episode lain nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng lagi. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.